Maaf, terpotong bahwa kita ketahui bahwa uh, kembali ke ideal preference mapping, terlihat bahwa produk A adalah produk yang paling jauh di kategori idealnya tadi ya, karena gambaran ideal adalah gambaran yang gelap yang ada di sistem ideal profiling method. Nah ini dilanjutkan berupa spider web-nya, nilai-nilai dari atribut yang kita ujikan, baik itu ini ada beberapa ya untuk cheesy aroma, roasted aroma, milky aroma, sweet aroma. Untuk tiap produk cheesy A, B, C, D, E tersebut nilai-nilainya. Terlihat bahwa untuk garis hitam adalah garis ideal yang merupakan hasil persepsi dari konsumer. Nah, seberapa jauh mencapai idealnya tentunya akan digambarkan seperti ini. Misalnya skala 0 adalah kondisi ideal dan skala negatif misalnya yang ke atas itu yang merah, tandanya intensitasnya terlalu berlebihan sehingga perlu diturunkan. Sedangkan yang hijau adalah intensitas yang harus dinaikkan. Itu ada beberapa nilai minus, misalnya sampai minus 2,5, berarti untuk cheesy aroma untuk produk C harus dinaikkan ya. Sebanyak 2,5 skala berdasarkan optimasi produk cheese tea dengan menggunakan metode ideal profiling method. Nah, keuntungan dari metode IPM tersebut, kita bisa menargetkan ketika pengembangan produk baru sampai seberapa skala untuk mencapai persepsi ideal tersebut. Nah, ini sebagai contoh paling dekat dengan ideal perlu ditingkatkan adalah di gambaran yang hijau tadi, warna hijau, cheesy aroma, viscosity dari malt beer dan creamy malt beer, dan beberapa atribut yang mesti diturunkan sedikit, misalnya roasted aroma, milky aromanya mesti diturunkan untuk mencapai balance idealnya tadi. Ya. Ini untuk produk A yang paling jauh, terlihat sekali hampir perlu ditingkatkan untuk semua atributnya di produk cheese tea tersebut. Nah, memang seperti dikatakan bahwa ideal itu adalah imajiner, hanya berdasarkan persepsi, itu benar karena untuk mencari produk ideal itu sangat sulit ya, atau gampang-gampang susah. Sama seperti mencari pasangan ideal ya. Mencari pasangan itu sangat sulit karena kalau tidak pas itu berarti hanya menjadi angan, namanya juga pasangan gitu ya. Just intermezzo. Kita lanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu metode projective mapping. Metode projective mapping sebetulnya ini bisa diistilahkan juga dengan mapping atau mapping kadang-kadang langsung, yaitu pengelompokan sampel berdasarkan kesamaan menurut persepsi konsumen. Is there any similarity between those sample? For example ya, uh, kita bisa menggunakan istilahnya kertas ukuran A1 atau misalnya ukuran karton yang cukup besar untuk memudahkan ketika sampelnya lumayan cukup banyak, kita berisi panelis itu diberikan sampel terus dipersilahkan untuk mencicipi dan diletakkan berdasarkan kesamaan sampelnya. Ini atribut yang samanya adalah atribut ini, jadi diberikan hanya berdasarkan mapping atau mapping dari panelis konsumen. Nah, mencium, mencicip, merasakan tergantung jenis produknya, lalu komposisinya di dalam kertas itu diurutkan sesuai dengan kesamaan yang didekatkan. Kalau yang paling mirip banget berarti diurutkannya hampir berbarengan. Nah, ini sebagai contoh misalnya
untuk kategori ini ya, kategori spice, mana sih yang diurutkan mirip ya, mana yang diurutkan mirip berdasarkan pengkategori, berdasarkan konsumen. Ternyata memang sulit kemiripan untuk spice tersebut karena spice memiliki keunikan-keunikan tersendiri ya. Di sini bisa dilihat pepper karena memiliki agak lumayan cukup sama dengan ginger misalnya, atau setara anis relatif mirip dengan cloves. Nah, seperti itu. Dan itu dikategorikan juga dengan cinnamon itu berdasarkan map, penggambaran projective mapping dari hasil konsumen, mendekatkan tiap spice yang ada. Ini gambaran-gambaran perbedaan tiap konsumennya seberapa jauh, misalnya tiap judgesnya bisa dilihat menggambarkan peta dari kesamaan atau similarity dari tiap spice tersebut. Nah, yang berikutnya adalah sampel minyak wangi. Nah, ini mungkin agak lebih disukai. Mana sih yang memberikan kategori-kategori sama dari berbagai minyak wangi tersebut? Ini bisa lihat dari Jador, Bolita, Amor, Opium, Yuzu, Invictus, Lolita M, Formel, ya. Untuk Bose, Kenzomel, Natur. Nah, ternyata hampir semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi Jador dengan Lolita itu dekat, Opium dengan Amor itu juga lumayan berdekatan, Invictus dan Lolita Formel juga. Nah, di sini Bose dengan Bose yang warna hijau itu ternyata berdekatan dengan Nature ya, untuk minyak wangi yang Kenzo Formel juga. Ini sifat-sifatnya, kesamaannya tadi dilihat, bisa digambarkan bahwa yang nature itu lebih refreshing, sedangkan yang untuk Jador yang Lolita ini ada sedikit kesamaan dari sifat floral-nya. Juga lebih, nah untuk yang male tadi, untuk yang Lolita male ini lebih ke spicy ya, sama mana yang Invictus ini juga spicy kategorinya. Nah, ini map partisipannya, bagaimana partisipan menggambarkan mapping tersebut, mapping 1, mapping 2, mapping 3-nya dari ini sampai 29 partisipan nih, dari penggambaran menunjukkan tingkat kesamaan berbagai macam produk. Maksimum produk yang bisa diujikan biar tidak terlalu repot si panelis konsumennya tersebut 12. Meskipun sebenarnya juga tidak boleh terlalu sedikit karena sulit digambarkan persamaan atau kesamaan dari gambaran produk-produk dalam satu kategori tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan melihat contoh aplikasi penggunaan multi sensory profiling tersebut. Nah, sudah diinformasikan dan perlu ditekankan juga bahwa bukan berarti classical method of descriptive analysis, which is quantitative descriptive analysis, itu dihilangkan, tetapi ditekankan sekali lagi ini ditambahkan. Misalnya ketika pimpinan menanyakan karena development panelis terlatihnya lumayan cukup lama, boleh nggak kami mendapatkan gambaran profilingnya tersebut dengan cepat? Nah, itu bisa menggunakan metode-metode yang tadi sudah dijelaskan, baik itu flash profiling misalnya yang lebih cepat, atau metode Cata atau Rata tadi yang menggunakan consumer based panelis. Nah, ini merupakan aplikasi contoh ketika menggabungkan semua metode yang ada, tidak semua tentunya ya, ini karena berupa contoh, misalnya menggunakan 3 metode. Di sini klasikalnya digunakan quantitative descriptive analysis, berikutnya adalah flash profiling, ya, dan yang berikutnya adalah metode Cata.
Nah, di sini ditekankan juga bahwa flash profile merupakan metode yang cukup akurat ketika mapping sensori dan dapat memperoleh gambaran profiling secara cepat menurut Marsai dan